kuliah sama apa yang aku kerjain itu sebenarnya beda jalur ya. Orang tua nyuruhnya A, sedangkan kita maunya B gitu. Pernah ngalami? Pernah. Bingung nih, aku harus ngapain sih gitu. Halo semua, perkenalkan nama aku Ray Abizar Gifari, usia aku 19 tahun. Sibukan aku sekarang kuliah sama sebagai freelance. Halo, kenalin nama aku Jody Saputra, umur aku 19 tahun. Sekarang kesibukan freelance, main, belajar. Hai, perkenalkan aku Halim Hidayat, aku umur 20 tahun, kesibukanku seorang mahasiswa, kemudian aku juga bounty hunter dan beberapa freelance aku kerjakan. Hai, nama aku Obi, umur aku 19 tahun, aku seorang mahasiswa dan juga bekerja. Halo semua, kenalin aku Ara, aku 19 tahun, kesibukan aku saat ini adalah mahasiswa dan bergabung di beberapa komunitas maupun organisasi. Fase dimana orang umur sekitar 18 atau 20 tahun sampai 30 tahun dan dia bingung gitu menentukan hidupnya, terus nggak tahu dia bisa melakukan apa di dalam hidupnya, terus ya pokoknya bingung lah dia hidup mau ngapain gitu. Kalau setahu aku sih quarter life crisis tuh dimana ketika kita tuh menginjak usia dari mungkin start 18 ke atas ya kali ya, itu tuh kita tuh kehilangan makna hidup, kurang memaknai hidup, kayak hidup nih gini-gini aja mungkin, atau nggak tahu tujuan hidup, maybe kayak gitu. Quarter life crisis, posisi di mana ketika kita punya impian dan terkadang itu nggak sesuai realita, dan itu terjadi di umur 20 sampai 30 tahun. Di situ menurut aku waktu dimana seseorang mengkhawatirkan masa depan dia, karirnya, finansialnya, jodohnya, sampai dia bingung nanti gimana ya nanti aku di umur segini, gimana ya aku nanti di umur segini, sampai dia tuh juga mulai bingung, mulai stres tentang kedepannya dia tuh nanti jadi orang atau enggak gitu. Quarter life crisis sendiri bagi aku tuh fase dimana seseorang merasa kebingungan, resah, dan ngerasa ada suatu hal yang harus diubah dari diri dia sendiri. Pernah beberapa saat. Waktu itu aku bingung untuk masalah ini karena kuliah sama apa yang aku kerjain itu sebenarnya beda jalur ya. Kuliah aku di teknik, sedangkan dunia freelance aku ini di bidang desain. Jadi aku bingung harus milih salah satu di antara dua hal tersebut. Ya sempat bingung sih. Mungkin kalau secara langsung nggak tahu ya, tapi secara tidak sadar pasti pernah. Contohnya nih, pada saat bimbang pengen ngikutin kata orang tua atau menentukan masa depan diri sendiri, kayak tamat SMA mau lanjut kemana gitu. Jadi orang tua nyuruhnya A, sedangkan kita maunya B gitu. Aku pernah ngalami quarter. Waktu itu posisinya adalah ketika aku udah pernah kuliah, kemudian memutuskan untuk keluar, kemudian aku lanjut kuliah lagi tahun 2019. Aku kuliah di salah satu universitas di Riau, di Pekanbaru tepatnya. Yang menjadi aku memutuskan untuk keluar itu bukan masalah dalam kampusnya, mungkin struggle dalam pikiran aku sendiri, dan aku sadari itu ketika udah deket-deket ini. Dan ketika aku memutuskan untuk keluar, aku cari beasiswa, aku dapat, dan aku dapat beasiswa, dan beasiswanya itu tes tahap akhir. Aku pergi ke Jakarta dan pada akhirnya aku gagal. Nah, pas digagal itu udah plong gitu aja terjadi. Maksudnya ketika kau punya impian pengen kuliah di luar sana dan itu gagal. Dan yang buat gagal itu sebetulnya bukan kayak kurangnya persiapan dari aku sendiri, tapi waktu di tes tahap akhir itu aku jatuh sakit, dan itu annoying banget untuk. Nah, selepas kejadian dari itu, aku kan balik lagi ke Pekanbaru dan pengen tes SBM lagi, tapi sama orang tua tiba-tiba aku nggak boleh kuliah di Jawa, menjadi sebuah pemicu berada di posisi quarter karena keinginan orang tua dan keinginan anaknya itu berbeda. Kalau aku sih pernah
Waktu itu pas aku mau tamat SMA kan, teman-teman udah mikirin gimana dia ke depannya. Aku juga udah mikirin gimana aku ke depannya. Aku mungkin yang terlalu berekspektasi tinggi sama harapan aku, nggak jebol, nggak lolos dengan ekspektasi aku. Akhirnya emang kebanting kali sama apa yang aku impikan. Terus ya udah aku sedih lah, emang pasti kan di fase quarter nih. Akhirnya aku berpikir gimana caranya aku bisa berubah dari jangan kayak gini lagi gitu. Ayo bangkit gitu ke diri aku sendiri. Pernah, aku pribadi pernah ada di fase itu gitu ya. Mungkin fase life crisis orang tuh beda-beda ya di usia berapanya gitu. Tapi di aku pribadi itu aku emang ngerasa di usiaku saat ini, setahun belakangan lah gitu ya. Ketika I was an exchange student, jadi kayak aku ngerasa teman-teman aku itu alumni exchange student itu ketika mereka balik ke sini mereka menjadi seseorang yang mereka memiliki pride tersendiri, mereka jauh lebih maju dibanding aku dan aku sendiri masih di fase yang bingung nih, aku harus ngapain sih gitu. Nah, di saat ini aku ngambil kuliah jurusan ilmu komunikasi. Akhirnya aku kayak berpikir, aku bisa apa untuk diri aku gitu loh. Dan di mana posisinya aku sendiri juga nggak tahu aku mau jadi apa. Aku ngambil ilmu komunikasi tapi aku nggak tahu cita-cita aku apa gitu kan. Karena aku benar-benar nggak tahu apa yang sedang aku lakukan dan tujuan aku apa. Tapi aku memiliki cara tersendiri untuk menghadapi fase ini. Jadi aku lebih ke mengekspor diri dan dari semester 1 itu aku udah coba-coba kayak menjadi volunteer di konsultan komunikasi, mengikuti organisasi, mengikuti manajemen sekarang gitu kan, kayak cari tahu aja passion aku di mana gitu loh. Karena ternyata bagi aku mungkin dari dulu aku orang yang suka untuk aktif di sosial maupun di sekolah dan lain sebagainya. Tapi yang tidak aku sadari adalah bahwa aku tidak memiliki passion. Jadi itu merupakan salah satu hal yang aku cari saat ini di fase life crisis ini untuk bisa bangkit gitu. Jadi aku mencoba banyak hal dan mengeksplor kayak aku bisanya apa dan keahlian aku itu apa. Kalau keluarga sih waktu itu lebih nekanin mana menurut aku yang nyaman aja. Terus kalau emang rezekinya di mana gitu, misalnya waktu itu kan soalnya lagi mau masuk kuliah juga kan. Misalnya di mana didapat ya mungkin jalanin aja di situ karena emang rezekinya di situ ya mau gimana. Setelah masuk kuliah pun kadang aku masih bingung juga. Aku kuliah di bidang teknik sedangkan dunia freelance aku kan desain tuh. Jadi aku bingung harus membagi waktunya gimana. Setelah aku pikir, setelah aku sharing juga ke orang tua, setelah aku jalani juga mungkin ya bisa lah dijalanin sejalan gitu. Respon keluarga sih mungkin nggak tahu ya, anaknya struggle, tapi ya keluarga kan dimana-mana pengen yang terbaik buat kita. Waktu struggle milih mau ini atau itu juga keluarga pengennya yang terbaik buat aku. Waktu aku ngalami itu kurang lebih mungkin setengah tahun aku nutup diri. Aku nggak pergi main, aku nutup semua akun sosmedku. Ya itu buruk sih. Mungkin kalau misalnya bisa diputar balikan waktu, aku pengen hal itu nggak terjadi. Tapi yang udah terjadi ya udah. Dan respon orang-orang di sekitarku sebetulnya terutama teman-temanku waktu SMK itu support aku, cuman aku nggak sadari hal itu. Orang tuaku tidak tahu masalahku, tetapi orang tuaku selalu support dengan keadaanku. Ibu sih lebih kayak nyemangatin tetap, itulah yang namanya hidup. Jangan pikir hidup tuh kayak gini-gini aja selama sekolah. Baru memasuki hidup tuh wajar kalau linglung atau kehilangan arah. Sampai ibu aku juga bilang sampai sekarang pun dia juga masih bingung sama diri dia sendiri gitu. Tapi kalau bisa anaknya jangan kayak gitu, jangan sampai seperti itu. Kalau aku cerita ke teman-teman sih ya paling nyemangatin. Ya mungkin mereka juga pernah di posisi itu, takut salah ngomong atau salah bicara, kan semua orang itu berbeda pribadinya. Kalau aku pribadi sebenarnya tidak memilih untuk banyak cerita ke orang tua ya, karena bagi aku hal yang perlu aku ceritakan ke orang tua itu adalah achievement ataupun kebahagiaan aku. Kalau masalah-masalah mungkin nggak banyak yang harus aku ceritakan, selagi itu masih bisa aku selesaikan sendiri. Mungkin bisa dibilang insecurities ya, karena kayak aku ngerasa kenapa sih aku sebego ini gitu loh. Kenapa sih aku nggak bisa seperti teman-teman aku yang lain yang mana kayak kita tuh awalnya jalan bareng,
Tapi akhirnya aku tuh tertinggal di belakang bukan karena aku ditinggalin, tapi karena aku emang nggak bisa jalan bareng mereka gitu loh. One time aku tuh emang pernah sampai nangis dan ngadu ke orang tua, sempat cerita lah gitu kan. Dan alhamdulillah respon dari orang tua aku sendiri, mereka support sih, kayak yang udahlah nggak perlu dipikirin kali, yang penting sekarang kita nggak perlu terlalu mikirin bagaimana kita tuh berimpact ke orang lain yang sangat besar tuh kan menjadi suatu hal yang paling penting. Poin utamanya adalah gimana kita bisa berimpact untuk diri kita sendiri dulu gitu loh. Dan untuk teman-teman pun alhamdulillah aku juga berada di lingkungan yang suportif dan mereka mau mendengar cerita aku, bahkan mereka turut membantu mungkin dengan cara-cara kayak ya ngajakin main nongkrong agar aku nggak overthinking ke sana, ataupun ngajakin aku untuk buat beberapa project. Pada akhirnya itu juga membantu aku untuk mengeksplor diri aku tadi. Yang pertama, aku ikutin dulu kata mereka. Aku ikutin, aku lakuin semua yang mereka mau. Dan ketika kita udah melakukan semuanya dan ternyata hasilnya tidak sesuai keinginan mereka, mungkin pada saat itu kita bisa speak up, kasih tahu ke keluarga kita apa yang pengen kita jalanin, karena yang ngejalanin itu kan kita sendiri, yang nentuin masa depan tuh ya kita sendiri. Waktu itu aku nutup diri kan. Nah itu keadaanku buruk banget, dari segi mental ke fisik dan lainnya itu buruk banget. Mulai untuk menghadapi itu aku cari-cari di YouTube bagaimana cara menghadapi quarter life crisis. Ketemu channel, salah satu channelnya itu channel 1%. Nah dia itu bilang kalau misalnya kau punya masalah, mulai aja untuk nulis. Nah dari situ aku mulai nulis, dan itu aku lanjutkan sampai sekarang. Aku tulis apa yang aku khawatirkan, kemudian aku tulis apa yang membuat aku takut, apa mimpiku, aku tulis itu semua sampai detail dan bagaimana cara itu mewujudkannya. Kalau aku sih buat nenangin diri aku itu dulu nangis. Aku tumpahin semua emosi yang udah ada dalam tubuh aku nangis sekuat-kuatnya. Setelah aku nangis, aku diam, terus kembali ke diri kalian lagi. Kembali lagi ke diri masing-masing, mikir sejernih-jernih mungkin gimana caranya keluar dari fase ini. Mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Orang lain sudah berproses, orang lain udah maju. Kita mau sampai kapan? Orang lain udah beli motor, orang lain udah beli HP. Aku mau sampai kapan diam diri di kamar, di rumah? Seharusnya aku bangkit gitu. It's okay to be down gitu, kayak biasa ya, namanya hidup juga pasti ada ups and down. Tapi yang namanya fase quarter life crisis ini benar-benar bisa dibilang kita tuh nggak ups dan nggak down, tapi emang di tengah-tengah gitu loh, bingung, anxiety, dan I have to do something, tapi kayak aku nggak tahu nih harus ngapain gitu kan. Mungkin dengan mengeksplor gitu loh. Kalau untuk dan kebingungan sesaat, it's okay lah gitu loh. Kayak semua orang nggak apa-apa mengalami fase itu. Namanya juga hidup gitu kan. Jangan sampai stuck di situ, itu aja sih. Kalau emang kalian maunya fokus satu, ya fokus dulu aja satu hal. Kalau emang kalian mau ngembangin bakat kalian, ya fokus ngembangin bakat kalian. Kalau seandainya pun kalian mau masuk kuliah, terus ada jurusan yang emang menjurus ke bakat kalian, ya usahain aja masuk di sana. Karena tahu dari sana pun kalian bisa berkembang lebih baik gitu. Mungkin kalau merasa yang dikasih tahu sama orang tua atau keluarga kalian itu baik, tidak bertentangan, ya lakuin aja dulu. Tapi kalau emang kalian ngejalaninnya udah nggak bahagia atau secara terpaksa, lebih baik dikasih tahu. Itu aja sih. You must keep move. Kamu harus tetap bergerak. Kalau kamu nggak bisa terbang, kamu berlari. Kalau kamu nggak bisa berlari, kamu nggak bisa jalan, kamu merangkak. Intinya tetap bergerak dan jangan berlarut-larut. Untuk teman-teman yang sedang di fase ini, harus semangat. Jangan pernah mikirin diri kalian itu gagal, jangan pernah. Boleh ngebandingin diri kalian sama diri orang lain, tapi ambil positifnya. Jangan terlalu sering membandingin diri kalian sama orang lain. Coba berpikir untuk apa yang bisa kamu lakukan agar kamu nggak stuck di situ aja gitu loh. Karena kita nggak akan bisa menyelesaikan sesuatu tanpa kita tahu caranya. Kita adalah manusia yang kebingungan. Jadi explore yourself aja sih.